Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Gita Nasrullah dari kelas 12 IPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi analisis data. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui 1. Pengertian data, 2. Manfaat data, 3. Jenis data, dan 4. Metode pengumpulan data. Di analisis data, di sini kita harus mengetahui 1. Pengertian data. Pengertian data secara etimologis istilah data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra. Kita juga harus mengetahui manfaat dari data. Pertama, sebagai dasar membuat keputusan. 2. Sebagai dasar perencanaan. 3. Sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Keempat, sebagai bahan evaluasi. Jenis data dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya, sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Jenis data menurut sifatnya. 1. Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Misalnya, kuesioner pertanyaan tentang suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit, atau gaya kepemimpinan, dan lain-lain. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya harga saham, besarnya pendapatan, dan lain-lain. Jenis data menurut sumbernya. 1. Data internal. Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya, suatu perusahaan, jumlah karyawan, jumlah gudangnya, atau jumlah produksinya, dan lain-lain. 2. Data eksternal. Data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya, daya beli masyarakat mempengaruhi hasil jualan suatu perusahaan. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at a point of time untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, data penelitian yang menggunakan kuesioner. 2. Data berkala atau time series data, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk. Kita juga harus mengetahui metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Adapun metode untuk mengumpulkan data yaitu 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Angket atau kuesioner, yang keempat dokumentasi. 2. Terbagi menjadi 2, yaitu 1. Data kompleks. Data kompleks adalah data yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Misalnya, data siswa yang berisi informasi tentang nama, alat, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan sebagainya.
Data tersebut dapat dipecah berdasarkan elemen-elemennya untuk memperoleh data yang lebih sederhana. Misalnya, menjadi data nama siswa, data umur siswa, dan sebagainya adalah data besar. Data besar adalah sekumpulan informasi yang sering disimpan dalam basis data komputer dan dianalisis menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menangani kumpulan data yang besar dan kompleks. Akhir, di sini juga kita harus mengetahui dekomposisi data. Dekomposisi data adalah proses pemecahan data menjadi elemen-elemen di dalamnya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi analisis data. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.